Ini pertama ya, diawali dengan pembukaan. Jadi kitab Arba'in yang dikarang oleh Imam Yahya Sadiquddin Nawawi. Kita di awal lagi, tapi untuk hari ini kita baca dari awal pembukaan. Biasanya kalau yang pertemuan lalu-lalu itu langsung hadis ya. Kita supaya tahu apa sih Arba'in itu. Nah, sini dijelaskan oleh pengarang nih. Dan menjadi penyemangat dengan kita bisa membaca, menghafalnya. Ya, paling tidak alumni Kolbun Salim nanti bisa menghafal 40 hadis ini. Karena banyak manfaatnya, fadilah yang disampaikan oleh penulis kitab hadis Arba'in. Kenapa Arba'in? Karena 40, walaupun jumlahnya 42 ya. Bukan 40 pas, tapi 40. Ya, tapi untuk gampang, artinya 40. Nah, ini diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, qayyumus samawati wal ardh, aradin mudabil khalaiq ajmain. Seperti biasa memang ini bagian daripada tata cara kalau pengarang kitab. Memang sama juga dengan kalau kamu nanti nulis skripsi pun begitu kan? Memuji Allah, salawat kepada Rasulullah. Dalam dakwah pun harus begitu, apalagi khutbah. Jadi dia memulai dengan memuji Allah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allah itu zat yang mendirikan, yang mengatur, yang menciptakan. Qayyum, qama yaqumu, mendirikan. Samawat, langit tanpa tiang. Aradin, dan bumi. Ya, dijelaskan kenapa kalimat samawat, berarti langit itu bukan hanya satu langit. Ya, makanya disebut dengan 7 lapis langit. Kenapa angka 7 itu ya menjadi angka yang sangat krusial dalam syariat Islam? Karena kalau kita tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Surat Al-Fatihah jumlahnya 7 ayat. 7 lapis langit, 7 lapis bumi, 7 sunnah Nabi, 7 surah, 7 program. Bahkan Abi dulu nulis buku namanya 7S. Mengatasi masalah dengan sholat, dengan sholawat, dengan syukur, dengan sabar, dengan sedekah, dengan silaturahim, dan dengan senyum. 7S, atasi masalahmu. Sehingga masalah itu menjadi masalah. Apa itu masalah? Masa mengenal Allah. Jadi kalau kamu mengalami masalah, sebenarnya itulah masa kita semakin kenal dengan Allah. Jadi orang yang beriman itu tidak ada masalah. Sakit bagian daripada Allah ampuni dosa kita. Sehat bagian daripada ujian Allah supaya kita bersyukur atau tidak. Jadi nggak ada masalah. Masalah bagi orang beriman adalah waktu kita semakin kenal dengan Allah. Man arafa rabbah, ya man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Siapa yang akan kenal dirinya maka kenal Tuhannya. Nah, pengarang kitab ini memulai dengan memuji Allah, menjelaskan bahwasanya Allah itu mudabbirul khalaiq, yang mengatur makhluknya ajmain seluruhnya. Kalau kita diatur oleh Allah, jangan kita ngatur sendiri, ikuti aturan Allah. Kalau kita mengikuti aturan Allah, maka kita pun akan sukses, bahagia dunia akhirat. Ba'isir Rasul, dan Allah ini yang mengutus para rasul agar jalan kita, cara kita menjadi makhluknya jelas. Ada remnya, ada tata caranya, ada peraturan-peraturan. Sama ketika kamu kuliah, ada peraturannya, ya kan? Sekian harus hadir. Sama juga di Kolbun Salim ada peraturannya. Ketika kita menjadi muslim, ada aturannya. Apa aturannya? Udkhulu fisilmi kafah, masuklah ke dalam agama Islam secara kafah, jangan setengah-setengah. Cara ibadah cara Islam, tapi cara politik cara kafir, cara ekonomi cara Yahudi, cara rumah tangga cara Nasrani, cara bergaul cara orang ateis. Nah, ini berarti belum beragama Islam secara kafah. Padahal jelas kan udkhulu fisilmi kafah. Lalu apa setelah ayat itu? Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah syaitan.
Makanya dalam sejarah Abi itu belum pernah ulang tahun. Yang ada milad, nggak apa-apa, bagian daripada doa, ya kan? Bagian daripada doa. Dalam sejarah nggak ada ulang tahun bagi Abi, ya paling cuma doa aja, doakan. Namanya mabruk apa mabruk, semoga Allah berikan keberkahan. 1000 keberkahan namanya kan? Alfa itu 1000 keberkahan. Sebenarnya gampang sih ngapalin lahir Abi itu, berbarengan dengan lahirnya atau hari ulang tahun Polri. Hari ini kan hari ulang tahun Bayangkara kan? Polri sih kan 1 Juli, Abi juga 1 Juli. Tadi Bunda kesalahan, 1 Juli 7 dia ada 2 namanya, 73. Makanya kan di Instagram dia apa tuh? Asep Saifullah 1773, 1 Juli tahun 73. Udah ketahuan kan di Instagram, udah ketahuan itu. Tanggal 1 bulan 7 tahun 73. Jadi nggak terasa umur Abi udah 51 tahun, melewati angka emas kan? Udah melewati 1 tahun angka emas nih. Harus punya apa? Makanya Abi tuh lihatnya ke atas. Teman Abi yang udah punya pesantren, udah 2 pondok, teman Abi yang udah profesor, tuh lihatnya ke sana tuh. Kalau ngeliat ke bawah ada juga yang lebih rendah dari Abi. Tapi Abi kalau ke bawah nggak ada semangat. Ke atas. Jadi kamu juga begitu ngeliat ke atas. Kalau ngeliat ke atas, oh dia makan nasi, Abi makan nasi. Abi pun harus jadi kayak seperti dia. Padahal dulu kuliahnya sama-sama, satu kelas lagi. Kok kenapa dia jadi profesor, Abi enggak? Kok kenapa dia sekarang punya pesantren 2, Abi cuma 1 pun kecil. Kok kenapa santrinya dia ribuan, Abi kok cuma puluhan. Nah itulah jadi introspeksi terus begitu. Itulah jadi kita jadi terpacu semangat. Kata Agim itu, orang ikhlas itu kan kerjakan, lupakan. Kerjakan yang ada, setelah itu lupakan. Maka kita mengerjakan yang baru lagi. Supaya fa'idha faragta fansob wa ila rabbika farghab. Jadi nanti ada istilah kalau kita mati, manusia mati meninggalkan nama, ya kan, gajah mati meninggalkan gading, hewan mati ya meninggalkan belang. Kita mati meninggalkan nama baik. Nah, kamu juga nanti seperti itu. Makanya Abi ini dikatakan sukses kalau kamu lebih sukses dari Abi. Abi lulus S2, kamu minimal S3. Kalau kamu nanti selesai di sini cuma S1 berarti Abi itu nggak sukses mendidik kamu, gitu. Sama seperti teman Abi, dia sekarang Profesor Dr. Ahmad Tholabi Herli namanya, Warek UIN Sariputro Jakarta. Bercanda. Antum profesor, anak antum minimal harus sama profesor. Kalau lebih rendah berarti nggak sukses tuh orang tua. Orang tua kamu SMA, kamu minimal S1, itu sukses orang tua. Kamu S1 nanti punya anak minimal S2. Habis sekarang S2, Paza, Pajia, Pawas, Pauja minimal S3. Kalau S2 sama-sama S2 berarti nggak sukses. Orang tua nggak sukses itu. Itu cara ngukurnya begitu. Ya, itu sama seperti Abi nih. Abi sekarang di sini kan S2 kan ya. Alumni S2. Berarti kamu minimal harus S3 baru sukses Abi didik kamu. Kalau secara pendidikan. Ya, tapi itu kan cuma pendidikan. Pendidikan itu kan ada orang sukses karena pengalaman, ada orang sukses karena pendidikan, tapi ada juga orang sukses karena apa? Karena takdirnya memang dia sukses. Karena dia kerja keras, kerja tuntas, kerja ikhlas, ya, dan seterusnya. Nah itu. Kembali lagi ke ayat ini, ke pembukaan ini. Setelah pengarang kitab ini memuji Allah, lalu beliau menjelaskan dengan salatu wassalamu alaihim ilal mukallafin. Jadi beliau menjelaskan salawat Allah, salam Allah kepada seluruh para mukallaf, kepada para nabi yang memberikan petunjuk, penjelasan syaraiddin, syariat-syariat agama. Bidalil qat'iyah, dengan dalil-dalil yang jelas, yang qat'i, rawadihatil barahin, gamblang dalil-dalilnya. Ahmadu, aku memuji Allah ala jami ni'ami, atas seluruh nikmat Allah. Wa as'alul mazid, aku minta kepada Allah al-majid, tambahan min fadli, dari karunia-Nya, wa karami, dan kemuliaannya. Jadi artinya kita harus memuji Allah, sehingga dengan seluruh memuji Allah, Allah berikan kesuksesan dalam hidup kita. Inilah namanya etika dalam menulis buku. Jadi harus ada kalimat pujian kepada Allah dan salawat kepada Rasulullah. Bahkan ditambahkan di sini pengarang kitab ini dengan asyhadu alla ilaha illallah al-wahid al-qahar al-karimul ghaffar
wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibu wa khaliluhu al-afdal makhluqin al-muqarrim bil Qur'anil aziz al-mu'jizah al-mustamirah ala ta'aqibis sinin wa bisunanil muntansiratil muslil mustarjidin al-makhsus bi jawamil qalim wa samaduddin. Tuh, aku memuji Allah yang esa, yang maha kuasa, yang maha mulia, yang maha pengampun. Aku bersaksi bahwasanya Sayyidina Muhammad hamba Allah, Rasulullah, kekasih Allah, ya, Khalilullah, makhluk yang paling utama, yang mulia dengan Al-Quran yang agung, yang mukjizat, yang sepanjang masa, yang bercahaya, memberikan petunjuk al-makhlus, yang dikhususkan dengan kalimat yang sangat ringkas, jawamil kalim, padat, wasamiddin, dan kemudahan-kemudahan dalam beragama, wassalatu, dan salawat kepada Allah, wassalamu, dan keselamatan, ya, dari Allah alaihi kepada Nabi Muhammad, wala sayyidina nabi, dan kepada seluruh para nabi, wal mursalin, kepada para rasul, walikulli muwasil musalihin, dan atas keluarganya seluruh salihin. Amma ba'du, setelah itu, waqad rawaina an Ali an Abi Thalib, sungguh telah diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Mu'az bin Jabbal, Abi Darda, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Abu Hurairah, Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum ajmain, min kasim, dari jalan yang sangat banyak, biriwayatin mutawa'iat, dengan riwayat-riwayat yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Anna Rasulullah SAW qala, Nabi SAW. Nah, baru nih edisinya nih. Man hafizah, siapa orang yang menghafal. Tuh, menghafal ya, hafiz itu hafiz kan? Menghafal apa? Ala ummati, atas umatku, umat Nabi Muhammad, arba'ina hadisan, 40 hadis, min amri diniha, dari agama Allah, ba'asallahu ta'ala yaumil qiyamah, maka Allah nanti mengangkat pada hari kiamat, fi jumlatil fuqaha wal ulama, barisan ahli fikih dan para ulama. Jadi kalau kamu menghafal hadis ini yang 40 ini, maka hari kiamat dibangkitkan bersama para ulama, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Anas bin Malik, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hanafi kan, Abu Hanifah, seluruh ulama-ulama, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Al-Ghazali, ulama-ulama kita kan, ya, para habaib, semuanya tuh. Padahal kita bukan ulama, padahal kita bukan ustadz, kita hanya santri, tapi kalau menghafal 40 hadis, nanti pada hari kiamat dibangkitkan barisan para ulama. Masya Allah. Makanya mudah-mudahan walaupun seumur kamu yang masih otaknya masih cemerlang, hafalkan nih hadis ini nih, 40 hadis, ya kan? Jadi minimal hafal ya, dari 40 hadis ini, dari 42 minimal 40 lah. 42 kan, dari 40 hadis. Riwayat yang berikut, asallahu fakin aliman, Allah membangkitkannya seorang faqih alim. Waduh, faqih alim lagi. Faqih itu orang ahli fikih dan orang alim. Dalam riwayat lain, syafian wa syahidan, syafian wa syahidan, yang berikan syafaat dan berikan saksi. Artinya Rasulullah itu akan memberikan syafaat, dapat syafaat Rasulullah tuh. Orang yang hafal 40 hadis, Rasulullah menjadi saksinya, Rasulullah memberikan syafaat buat orang yang hafal 40 hadis. Masya Allah. Kira dikatakan khuli udkhul pin ayyi awabil jannah, masuk ke dalam surga dari pintu yang syi'ta, yang kau inginkan. Tuh, pintu yang kita mau pintu apa? Ya, pintu apa yang Allah berikan, silakan masuk pintu surga. Masya Allah. Yang berikutnya, kutiba fi jumlatil ulama, ditetapkan sebagai golongan para ulama. Wa usila fi jumlatil syuhada, dikumpulkan barisan orang-orang mati syahid. Ini sekarang nih Palestina kan, ya, Hamas, kemudian Fatah, ya kan ya, itu yang luar biasa kan, wafat syahid. Kamu enggak jihad, tapi kamu hafal 40 hadis, dia meninggal syahid, kita meninggal, sama-sama meninggal karena hafal 40 hadis ini, maka nanti kita disamakan bersama para syuhada. Masya Allah. Ya, itulah kabar gembira dari Rasulullah SAW. Walaupun hadis ini kata dhaif, tapi karena banyaknya periwayatnya, ini menjadi meningkat, menjadi penyemangat. Ya,
Mudah-mudahan ya santri Qabul Salim bisa hafal 40 hadis. Ya, nanti ya selama 2 bulan kamu libur, kitabnya bawa pulang, hafalin 40 hadis. Nanti balik ke Qabul Salim, Abi saya udah hafalin, kita liatin bener gak hafal. Hadis pertama bunyinya begini, hadis kedua bunyi begini. Wah, masyaallah. Itu jangankan orang tua, calon mertua, calon istri senangnya luar biasa itu. Masya Allah ya, insya Allah. Kira-kira umur segini masih bisa hafal nggak? Bisa, masih cerdas ya. Maulana hafal 42 hadis. Ringkas, pendek ya, dibangkitkan bersama para ulama, ahli fikih, ahli hadis ya, dapat syafaat Rasulullah, masuk surga dari pintu yang dimaui. Lalu apalagi tadi tuh dikumpulkan, dibangkitkan bersama para ulama dan bersama para syuhada, menghafal 42 hadis. Jadi dibareng ini hafal 30 juz dan hafal 40 hadis. Kalau ini pengalaman, mungkin Abi pernah ngomong ya, di pesantren Al-Fatah Temboro itu alumninya hafal 30 hadis plus 2000 hadis. Hafal 30 juz plus 2000 hadis. Itu paling minim tuh, ada yang udah 5000 hadis. Bahkan ada yang hafal 30 juz hadis plus dengan sanad-sanadnya, matan-matannya hafal. Seperti begini nih, sanad itu gini. An Amiril Mukminin Abi Hafsan Umar bin Khattab qala Rasulullah sallallahu yaqul. Itu hafal. Bukan hanya inamul amul binniat saja, tapi juga hafal sanadnya, hafal rawinya. Ya, seperti Ustadz Adi Hidayat. Nah, itu. Sampai pojok kanan, pojok kiri hafal hadisnya. Hadis Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita mah nggak susah dah kalau ngikutin Ustaz Hidayat dah. Jangankan ente, Abi juga sulit saking cerdasnya beliau. Tapi minimal 40 hadis ini kita jadi pegangan ya, hafalin ya. Insya Allah, insya Allah.